Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya kelompok 2 akan mempresentasikan tugas akhir kami terkait dengan PT Prasida Solusi Wiraniaga. Untuk profil perusahaan akan dibacakan oleh Haikal. Ya, jadi Pivot adalah salah satu agen pemasaran lapangan terbesar di Indonesia. Pivot telah berevolusi untuk menawarkan beragam layanan pemasaran di seluruh spektrum industri dengan fokus pada pengambilan sampel produk strategis, aktivasi merek, pemasaran pembelanja, memperoleh wawasan lokal, dan intelijen pemasaran. Pivot mengelola lebih dari 8.000 frontliner, merchandiser, dan SPG di seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua di lebih dari 180 kota. Pivot juga diperkuat dengan kantor regional yang membawahi ribuan frontliner tersebut di 27 provinsi di Indonesia. Hal ini menjadikan Pivot sebagai agen pemasaran lapangan terbesar di Indonesia. Pivot berdiri sejak tahun 2011 dan beralamat di Jalan Penjatian Raya nomor 18A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pivot merupakan merek dagang jasa dari suatu perusahaan yang bernama PT Prasida Solusi Wiraniaga. Dahulu merek dagang jasa ini bernama Power Switch dengan nama PT Perusahaan OZ Mitra Nusantara. Namun kini ada pergantian nama menjadi PT Pivot dari PT Prasida Solusi Wiraniaga dikarenakan adanya pergantian manajemen. Visi perusahaan tersebut adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan generasi muda Indonesia guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan misinya menjalankan rekrutmen yang terstandarisasi, mengadakan pelatihan dan pengembangan yang terschedule, mengadakan jalur karir yang adil dan transparan, dan menerapkan sistem insentif dan penghargaan. Selanjutnya ada profil narasumber yang membantu kami dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Beliau adalah Bapak Tony Nugroho, Sarjana Ilmu Komunikasi, selaku Region Manager dari PT Prasida Solusi Wiraniaga Jakarta. Berikut tertera riwayat pekerjaannya. Isu-isu budaya terkini dan pengaruhnya terhadap organisasi. Salah satu isu budaya terkini adalah mewujudkan budaya inovatif. Budaya inovatif merupakan cara atau sistem nilai perusahaan yang diterapkan oleh seluruh anggota perusahaan berupa proses inovasi yang dilakukan untuk memajukan suatu perusahaan. PT Prasida Solusi Wiraniaga sudah mewujudkan budaya inovatif dengan memperlakukan adanya kebebasan berpendapat, melibatkan karyawan dalam menjalankan misi dan tantangan, mengedepankan kepercayaan dan keterbukaan antar karyawan, mengadakan review mingguan dan bulanan sebagai bentuk menyatukan gagasan, menyediakan tempat kerja yang nyaman dan menyenangkan sebagai bentuk keceriaan atau humor, mengutamakan kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadi, mementingkan silang pendapat untuk perkembangan perusahaan, dan yang terakhir adalah selalu berusaha dalam minimalisir sebuah risiko sebelum menjalankan suatu program. Selain itu, perusahaan juga akan memberikan benefit berupa bonus pencapaian target dan kesempatan untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih baik, tentunya untuk pekerja yang terbaik. Praktik manajemen dalam lingkungan global. Perusahaan ini belum melakukan pergerakan yang menjadikan perusahaan tersebut go global. Namun menurut narasumber, untuk menuju perusahaan yang go global, perusahaan itu sedang mengembangkan sayap ke arah yang digital, yaitu dengan menggunakan metode advertising above the line. Tantangan dari lingkungan hidup ekonomi, khususnya plan ekonomi, dan aktivitas saat ini seperti ancaman terhadap kegagalan suatu perusahaan yang dihadapi oleh perusahaan PT Prasida Solusi Wiraniaga adalah channel promosi below the line, yang dimana tempat promosi produk langsung in touch dengan konsumen. Contohnya antara lain adalah swalayan, pasar tradisional, gedung perkantoran, dan institusi pendidikan. Karena masa pandemi COVID-19 ini, agar aktivitas promosi di channel tersebut tetap berjalan, perusahaan tersebut hanya bisa memaksimalkan beberapa channel yang masih bisa menerima aktivitas promo dari perusahaan itu, tentunya dengan membuat SOP baru terkait safety protokol serta safety hygiene saat frontliner dari perusahaan itu berinteraksi dengan konsumen. Hal itu sangat mempengaruhi ekonomi perusahaan, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, dan semakin marak membuat perusahaan manapun
menjadi menyiapkan segala hal semaksimal mungkin demi ketahanan perusahaan tersebut. Lalu ada tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Manajemen hijau yaitu seperangkat proses standar dan praktik yang membantu perusahaan untuk meningkatkan keberlanjutannya dengan menerapkan kebijakan lingkungan atau manajemen yang mempertimbangkan dampak organisasi terhadap lingkungan alam. Perusahaan ini melakukan pendekatan hukum dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang setara dengan kewajiban sosial. Lalu ada juga tindakan untuk mendorong perilaku etis, diantaranya adalah seleksi karyawan, kode etik, dan peraturan keputusan, kepemimpinan tingkat atas, tujuan bekerja dan penilaian bekerja, audit sosial independen, dan pelatihan etika. Lalu ada proses pengambilan keputusan yang dibagi 4. Yang pertama ada pendekatan pengambilan keputusan. Salah satunya yang ada di perusahaan tersebut adalah rasionalitas. Konsep normatif yang mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan alasan seseorang untuk percaya, atau tindakan seseorang dengan alasan seseorang untuk bertindak. Pengambilan keputusan tersebut bersifat logis dan objektif, serta dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, ada kondisi pembuatan keputusan. Salah satunya itu ada resiko. Pembuat keputusan dapat mengestimasi hasil yang sekiranya pasti. Misalnya budgeting. Menentukan budgeting dengan estimasi, biasanya hasil akhir dari perhitungan budgeting tersebut hanya meleset dari estimasi. Yang ketiga, ada gaya pengambilan keputusan. Pada awalnya, perusahaan menggunakan gaya berpikir linier yang kemudian dikombinasikan dengan non-linier. Karena dalam pengambilan keputusan, perusahaan menganggap bahwa mereka harus menimbang atau menggunakan fakta eksternal yang kemudian dikaitkan dengan informasi internal untuk menghasilkan suatu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, ada jenis masalah dan keputusan. Jenis masalah yang dihadapi tergantung dengan kondisi waktu. Manajer biasanya bergantung pada peraturan, prosedur, dan kebijakan apabila dihadapi dengan proyek yang sifatnya reguler dan sudah lama jangka waktunya, dan dapat dibilang termasuk dalam jenis masalah dan keputusan yang terstruktur dan terprogram dengan baik. Namun, lain halnya dengan masalah yang biasanya timbul saat perusahaan sedang dalam proses menjalankan bisnis yang sifatnya baru, baik dari bidang ataupun strategi yang dilaksanakan, manajer pasti membuat keputusan yang tidak seperti biasanya, atau tidak bergantung pada peraturan, prosedur, dan kebijakan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Setiap perusahaan pasti membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dapat ditemukan dengan cara menyeleksi karyawan. Seleksi karyawan adalah proses menyaring pelamar hingga ditemukan yang terbaik untuk dapat diterima oleh perusahaan, tentunya dengan kriteria-kriteria tertentu dari perusahaan. Seperti yang dilakukan oleh PT Prasida, untuk menyeleksi karyawan diperlukan tahap-tahap sebelumnya, yaitu seleksi surat lamaran, melalui pengisian data online ataupun offline, tes penerimaan, wawancara seleksi yang dilakukan di pusat, pemeriksaan referensi, wawancara oleh manajer HRD, dan keputusan penerimaan sebagai tahap akhir penentuan diterima atau tidaknya si pelamar di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada memotivasi karyawan. Motivasi karyawan itu sendiri adalah proses di mana usaha seseorang diberi energi, diarahkan, dan berkelanjutan menuju tercapainya suatu tujuan. Setiap perusahaan pada dasarnya memiliki cara tersendiri untuk memotivasi karyawannya agar bisa mencapai suatu target perusahaan. Dua di antaranya adalah dengan teori X atau teori Y. Pada PT Prasida Solusi Wiraniaga ternyata menggunakan teori Y dalam memotivasi karyawannya, yaitu pandangan positif yang mengasumsikan bahwa karyawan menikmati pekerjaan, mencari dan menerima tanggung jawab, dan mempraktikkan pengarahan diri. Manajer cenderung lebih santai dan friendly dalam melakukan pendekatan dengan karyawan dan membebaskan karyawannya untuk menetapkan tujuan. Manajer juga memberikan kebebasan berpendapat agar karyawan di sana itu merasa lebih berdaya dan lebih nyaman untuk bekerja. Manajer juga selalu mencari tahu apa yang menjadi motivasi karyawannya dan memberikan reward bagi pekerja yang memiliki kinerja terbaik, biasanya dengan bonus pencapaian target atau dengan jenjang karir yang lebih baik.
Pada kesimpulannya, PT Prasida Solusi Wiraniaga sudah mewujudkan budaya inovatif dengan berbagai kebijakan yang ada. Saat ini perusahaan sedang mengusahakan untuk menjadi perusahaan yang go global. Perusahaan sudah menerapkan sistem manajemen hijau dengan melakukan pendekatan dalam tahap paling rendah, yaitu pendekatan hukum, dan melakukan kewajiban sosial sebagai dasar untuk mematuhi peraturan hukum. Dalam hal pengambilan keputusan, perusahaan melakukannya dengan evaluasi, memilih alternatif terbaik, implementasi, dan kembali lagi kepada evaluasi. Pendekatan pengambilan keputusan dilakukan perusahaan adalah rasionalitas dengan gaya pengambilan keputusan linear yang kemudian dikombinasikan dengan gaya berpikir non-linear. Untuk mendapatkan karyawan yang dengan kualitas terbaik, perusahaan menjalankan seleksi karyawan dengan kriteria tertentu. Dan untuk memotivasi karyawan, perusahaan menggunakan teori Y. Sarannya, untuk menjadi perusahaan yang lebih maju, sebaiknya PT Prasida Solusi Wiraniaga mencari orang terbaik seantero dunia untuk melakukan pendekatan agar menjadi perusahaan yang go global dan untuk memotivasi karyawan. Ada baiknya perusahaan juga menggunakan teori X dalam memotivasi karyawannya, di mana manajer lebih tegas agar karyawan tidak terlalu santai dalam bekerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.